Himatika, cakep santuy, Himatika. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih sama aku Aldi Yusuf Wijaya dari Ilmu Aktuaria Angkatan 2020 dan sama partner aku dari Imelda Esther dari Matematika 21. Halo guys. Halo teman-teman. Pada sehat kan ya? Oke, Sehat. tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini ya kayak. Iya, benar sekali. Oke, hari ini di Cantika nih, balik lagi di kita Cantika, Cakap Santuy Himatika. Bener, Kak, Ini bener. episode kedua nih Kak. Iya. Yang mungkin sebelumnya kita udah bahas soal overthinking nih Kak. Iya, sama di episode pertama tuh ya, Kak. narasumber kita sebelumnya ya Kak ya. Benar sekali. Oke, nah kita di episode kedua ini kedatangan narasumber spesial nih Kak. Wah, siapa tuh Kak? Narasumber spesial ini mungkin ada dari Mas Banya yang di samping kiri kita nih Kak. Halo. Oke. Silakan Kak, perkenalan diri. Mungkin dari Mas yang ganteng ini siapa sih? Boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Kenard dan langsung jelasin nih sebagai apa nih? Ya, mungkin Ya. sebagai apa nih Kak? Di Oke. Himatika nih mungkin Kak. Mungkin kalau aku tahun ini diamanahi sebagai Ketua Himpunan Himatika 2022. Aduh, ada Mas Kahim nih Mbak. Kahim Oke, nih. mungkin dari Mbaknya yang cantik nih kira-kira boleh perkenalan diri ke teman-teman semuanya yang menonton episode kedua Cantika nih. Oke, halo semua. Langsung aja kenalan ya nih? Boleh Kak. Oke, kenalin aku Priscilia, biasa dipanggil Prisil sih. Terus aku dari Angkatan Matematika 19 dan di kepengurusan 2022 ini aku jadi sekretaris dampingin Kak Gantung satu ini. Iya, Waduh, benar. salam kenal nih Kak Prisil sebagai Sekretaris Umum Himatika 2022 nih. Keren Waduh, banget nih banget. Kak, narasumbernya kece parah dah. Gak kaleng-kaleng lah ya kan, narasumber kita spesial banget telurnya Spesial dua. nih. Beh, Jangan gitu, jadi malu. kalau nasi goreng martabak tuh kalah spesialnya Kak. Aduh. Jangan jadi terbang nih. Oke, dari narasumber kita yang spesial pasti tahu dong arahnya kemana nih Kak untuk pembahasan kita pada hari ini nih Kak. Iya. Jadi karena kita hari ini kedatangan dari Ketua Himpunan dan juga Sekretaris Umum Himatika 2022 ya, mohon maaf ya. Jadi kita hari ini bakal membahas tuntas nih ya, kita bakal kupas tuntas soal Himatika itu sendiri ataupun Himpunan Mahasiswa Matematika dan juga Ilmu Aktuaria nih Kak. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih Kak. Oke. Mungkin sebenarnya ini mungkin mendasar dulu ya Kak. Mungkin sebagai teman-teman pengen tahu nih sebenarnya Himatika ataupun Himpunan Mahasiswa Matematika dan Ilmu Aktuaria Universitas Brawijaya sendiri itu apa sih kalau boleh tahu Kak? Oke, aku dulu yang jawab ya. Mungkin boleh dari Kak Kenard. Mungkin kalau Himatika sendiri ya, Himatika kan kalau dari kepanjangannya aja udah Himpunan Mahasiswa Matematika dan Ilmu Aktuaria. Nah, jadi di sini himpunan ini menaungi segala yang dibutuhin dari mahasiswa matematika maupun ilmu aktuaria. Kita juga kayak sebagai jembatan dengan departemen. Jadi kalau misalnya mahasiswanya warga Himatika itu butuh apa ke departemen, tuh kita yang sebagai jembatani. Terus kita juga mempersiapkan kayak proker-proker buat apa ya, mewadahi atau menaungi aspirasi dari warga Himatika sendiri gitu. Oke, berarti yang aku tangkap nih Kak sebagai benang merah dan juga aspirasi dari warga nih Kak dan juga jurusan dari departemen ya, mohon maaf ya. Iya. Ya benar Oke. sekali. Mungkin dari Kak Prisil? Kak Prisil? Kalau menurut aku kurang lebih sama ya kayak Kenat. Jadi ya penghubung benar. Jadi kan kalau menurut aku secara nyatanya kalau Himatika tuh kurang lebih sama ya kayak himpunan mahasiswa departemen yang lainnya gitu kan. Terus sedangkan kita sendiri tahu kalau departemen matematika ini tuh tanggung jawabnya sebagai tempat untuk berkembangnya mahasiswa gitu. Dan jadi Himatika sendiri ini ya untuk apa ya, maksudnya istilahnya sebagai tempat berkembangnya mahasiswa itu sendiri sebagai salah satu tanggung jawab dari departemen. Jadi kayak di Himatika kan salah satunya kayak ada proker-proker gitu. Jadi sebagai tempat untuk berkembang juga. Jadi kayak apa ya, secara nggak langsung kelengkapan departemen matematikanya sendiri gitu Himatika. Benar sekali ya. Berarti yang bersama juga ya sama Kak Kenard kayak menaungi sebagai jembatan juga untuk warga Himatika dan ilmu aktuaria. Terus juga aku juga mau tanya nih Kak, untuk ini kan pastinya kepengurusan baru ya Kak ya. Terus gimana sih kepengurusan barunya nih di Himatika 2022? Terus juga guys, jangan lupa lihat ya di Instagram ada Himprov kami. Kita sudah nayangin di Instagram, jangan lupa di like, komen,
Bisa di-share juga Bisa ke di-share teman-temannya juga, nih. pasti kece keren kan Bisa Kak dicek Adi? @himatika. Iya, itu ada kepengurusan kita. Jadi dari Kak Kenard atau Kak Prisil gimana? Coba dijelasin dong kepengurusannya gimana. Mungkin boleh nih 2022 kepengurusan ini. baru di Himatika 2022 nih. Oke, mungkin untuk kepengurusan baru ya. Nah, kepengurusan barunya kan kita beranggotakan 68 orang nih, kalau buat teman-teman yang tahu. 68 orang itu terdiri dari 5 divisi dan 1 inti gitu. Maksudnya 3 inti tapi divisi inti maksudnya gitu. Terus 5 divisinya ada apa aja, mungkin jelasin singkat dulu ya. Ada divisi Humas, ada PSDM, Dafas, MNB, Kilmuan gitu. Dan intinya ada Kahim, Sekum, sama Bendum kayak gitu. Mungkin kalau mau lihat lebih jelasnya lagi nih, kayak Humas tuh ngapain aja, PSDM ngapain aja, terus mau kenal pengurus-pengurusnya Siapa bisa aja cek gitu. di IG Himatika tadi, bener kata email sama kata Aldi, atau enggak di Himprov juga gitu. Oke, lagi-lagi balik ke Himprov. Buat teman-teman yang belum nonton Himprov bisa cek di IG Himatika UB dan juga di YouTube nih. Benar banget. Oke, benar banget. Jangan lupa dicek. Oh iya, di kabinet baru nih Kak, di kepengurusan baru 2022 Himatika UB nih Kak. Pasti kan ada nama kabinet yang pastinya keren nih, mungkin dari aku Coba bayanginnya. spill dong Kak. Kabinet baru Himatika, wah, pasti namanya sangat berfilosofi dan juga keren pastinya. Mungkin boleh nih Kak, ini dari Kak Prisil atau Kak Kenard, boleh tahu nih nama kabinet dari Himatika 2022 nih apa nih? Oke, untuk nama kabinetnya sendiri ya, nama kabinetnya ini Askarya Satya. Oh, Askarya Satya. Satya. Askarya Satya, berarti kalau aku hubunginya ini lebih ke kayak zaman-zaman Sanskerta dulu gitu-gitu. Bener. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman kira-kira apa sih sebenarnya arti dari nama tersebut nih Kak? Oke, jadi kan Askarya Satya sendiri, bener kata Aldi tadi, ini dari bahasa Sanskerta teman-teman. Jadi Askarya sendiri memiliki arti tampil ke depan, dan Satyanya ini menjadi lebih baik. Jadi kedepannya akan menjadi lebih baik. Jadi inti atau filosofi dari Askarya Satya ini, Himatika 2022 harapannya bisa tampil lebih baik, terus bisa mengekspresikan, mengembangkan prestasi, dan menjembatani antara warga dengan jurusan untuk membuat Departemen Matematika ini menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti menuju ke arah yang Oh, lebih bener. baik gitu Terus, ya. keren banget tuh artinya Kak, mendalami banget. Banget. Terharu Kak. Nah, kita harus berjalan ke aduh, jangan sampai terharu dong, kan nanti kita nggak jalan nih Mas. Iya. Oke, mungkin aku tak sambil minum dulu nih, ada Waduh. dari Om Masaka yang mendukung untuk pengambilan dari podcast hari ini nih. Mungkin terima kasih banyak Om Masaka sudah Terima kasih Om Masaka. Enak-enak banget juga nih minum, ada Iya, snack-snack bener, dan bener. juga minum yang pasti Kelihatannya enak sih Kak. Enak. Tempatnya juga, waduh, estetik cozy banget buat ini. teman-teman mungkin yang di Malang boleh nih Iya, Sabi boleh, cobain Sabi. Om Masaka nih. Gimana Kak? Seger gak? Oh, enak mas. Enak. Kak Kenat sama Kak Prisil Iya, boleh Boleh ya? dicoba? Oke, Boleh. makasih loh ini. Makasih juga Om Masaka ya. Iya. Aku minum ya. Oke. Oke, jadi mungkin ngomong-ngomong soal kabinet ya, mungkin boleh sambil diminum dan juga dinikmati nih, ada snack Santai-santai juga. aja kita. Kan tadi dari Kak Kenard sendiri nih udah menjelaskan kalau misalkan kita di Himatika itu ada 5 divisi dan juga 1 kepengurusan inti ya, yang total 68 orang ya Kak ya. Benar. Kalau boleh tahu dari divisi-divisi tersebut nih, mungkin menaungi bidang apa saja nih, mungkin kepada teman-teman dari Departemen Matematika ataupun ke umum gitu. Mungkin boleh dari Kak Prisil nih Kak. Jadi kan udah dijelasin ya tadi sama si Kenat kalau divisi di Himatika sendiri ada 5, kurang lebih sama kayak tahun sebelumnya. Itu yang pertama ada PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, terus yang kedua hubungan masyarakat atau humas, terus yang ketiga dana dan fasilitas atau DAFAS, terus yang keempat MNB minat dan bakat, dan yang terakhir ada keilmuan. Nah kalau yang PSDM ini tuh lebih ke kayak kita bertanggung jawab untuk mengembangkan atau pengembangan dari mahasiswanya sendiri, tapi nggak hanya di mahasiswa pengurusnya tetapi juga warganya seperti itu. Terus kalau yang humas lebih ke kayak memberikan informasi, intinya informasi yang baik berhubungan sama matematika atau di luar matematika tuh tersampaikan gitu oleh warganya sendiri. Selain itu kayak berusaha menjaga hubungan baik juga dengan dunia luar, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin ada Dafas apa Ken kalau Dafas? Oke, kena lanjut ya tadi Dafas. Ada dana dan fasilitas di sini kayak bertanggung jawab untuk lebih ke seperti namanya sendiri ya, dana sama fasilitas. Dia bertanggung jawab dengan dana dan juga fasilitas di
Himatika kayak gitu. Jadi ada kayak ngurusin kewirausahaan atau inventarisasi di himpunan. Nah itu tugasnya dari teman-teman Dafas. Terus ada juga minat dan bakat. Belum kan minat dan bakat ya? Belum. Minat dan bakat nih kayak namanya juga minat dan bakat nih menaungi yang non akademik teman-teman. Jadi ada kayak main bersama, olahraga bersama atau belajar membuat desain, dan yang terakhir ada divisi keilmuan. Keilmuan udah jelas banget ya kayak aku. Keilmuan banget anaknya. Berilmu gitu ya, Kak? Parah. Keilmuan berilmu, aduh. Amin. Amin lah ya. Amin dulu aja ya. Aminin aja. Iya, jadi dari keilmuan sendiri itu lebih ke akademik ya, kayak namanya keilmuan tuh kayak kasih pelatihan tentang programming atau belajar bersama menjelang UTS atau UAS. Terus ada pembimbingan untuk ikut olimpiade. Nah ya kayak gitu deh pokoknya tentang akademik banget. Wah, keren banget tuh, ada 6 udah dijelasin secara terperinci ya Kak, nama-namanya gila dah. Dari PSDM yang mungkin menaungi sumber dayanya dulu, Benar. sumber daya dari teman-teman departemen matematika baik pengurus maupun warga ya. Benar. Terus dari Dafas yang lebih ke dana dan fasilitasnya yang ada di departemen matematika gitu ya. Ya. Mungkin mulai dari merchandise ataupun ada jaket pengurus dan Benar. lain-lainnya Kak. Dan juga dari Humas tadi ya, yang lebih ke sebagai benang merah ataupun sebagai penghubung antara departemen dan juga warga gitu ya. Terus juga ada MNB. MNB ini berarti lebih ke fokus mengenai non akademik gitu ya Kak? Benar. Main-main gitu Main-main, ya. berarti- Seru deh kayaknya itu. Boleh. Oh, Mungkin buat Keren teman-teman kayak pengen join ke MNB gitu, MNB apalagi bisa. proker-prokernya. Kemarin kalau nggak salah udah ada beberapa kali poker yang MMA gitu ya, main-main sama teman-teman matematika dan aktuaria, futsal bareng. Iya. Ikut nggak kemarin Kak? Ikut dong. Masih ya, jangan lupa ikut ya teman-teman di proker-proker selanjutnya. Dan juga tadi ada MNB yang di non akademik ya. Terus yang di akademik ada dari teman-teman keilmuan. Iya. Oke, nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tadinya belum tahu nih ada berapa divisi dan juga menaungi apa aja nih, mungkin tadi setelah penjelasan dari Kak Kena dan juga Kak Pasti Pisil pasti paham. paham banget ya. jelas banget sih. Oke. Mungkin ngomongin soal divisi ya Kak. Pasti kan di divisi itu kan pasti ada proker-proker yang dijalankan dari divisi-divisi tersebut ya. Mungkin kalau boleh tahu nih, mungkin kasih gambaran ke teman-teman kira-kira proker-proker apa saja sih yang ada di divisi tersebut yang mungkin bisa berguna nih bagi teman-teman warga ataupun ke khalayak umum gitu Kak. Oke, mungkin dari yang tadi PSDM dulu ya. Buat PSDM sendiri proker-prokernya kayak Sigma. Jadi Sigma itu kayak PK2J, ospeknya departemen. Ya itu kayak kita mengembangkan atau menyambut mahasiswa baru di keluarga matematika kayak gitu. Terus ada juga kayak Mateo, matematika bertemu warga, itu kayak kita agenda jadi bertemu dengan warga, itu kayak kita ketemu pengurus sama warga yang baru 2022 nantinya misalnya, atau juga kita memperkenalkan kabinet, dan mungkin di akhir bakal kayak sayonara kepengurusan kita gitu. Jadi Mateo itu kurang lebih ada 3 kali kayak gitu. Yang pertama memperkenalkan kabinet keluarga, yang kedua kita bertemu atau menyambut teman-teman dari 2022 nanti, dan yang terakhir di akhir kepengurusan kita kayak perpisahan dari kita kayak gitu. Itu kurang lebih dari PSDM ya. Ada juga kayak Soulmate, itu Solidarity of Mathematics, itu kayak kita memberikan sumbangan ke teman-teman yang membutuhkan tuh. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton ada mau memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan tuh, bisa banget donasi ke Soulmate. Boleh. Cek di IG Himatika ya, Iya, Benar. ada Soulmate. pantengin terus tuh. Oke, ini buat teman-teman yang kayak juga. apalagi mendekati bulan Ramadan ya. Nah, Kak. benar. Oke, selanjutnya juga dari divisi MNB ya. Kalau divisi MNB kayak tadi non akademik, bener kayak ada MMA. MMA itu yang mainnya matematika aktuaria, itu kita olahraga bareng, bisa futsal, badminton. Jadi itu kayak mungkin sebulan sekali, jadi ditunggu aja jarkomannya. Nanti jangan lupa ikut juga teman-teman. Terus ada kamera. Nah, ya, menjelang puasa menjelang Ramadan juga. Ini kan kita mau buka bersama ke panti asuhan kayak gitu. Terus ada juga kayak SOTR. Nah, itu ada di prokernya kamera ini. Oke. Dan satu lagi, mungkin ini aku highlight aja ya proker-prokernya, nggak semuanya aku sebutin. Ada juga MAPRES. Nah, ini kayak Mathematics Prison. Nah, ini itu agenda yang dari maba untuk maba kayak gitu. Jadi mabanya sebagai panitia, terus mabanya juga jadi
yang ngisi acaranya. Jadi kayak pentas seni gitu pokoknya. Jadi itu asik banget, nanti misalnya teman-teman 2022 yang udah masuk nonton bisa ikut di Mapres ini. Bakalan seru sih. Seru banget sih pasti penampilan dari teman-teman maba selanjutnya nih 2022 ya berarti. 22 dong. Iya 22. Mungkin Sisul mau lanjutin? Oh ya, lanjut ya. Terus yang divisi selanjutnya kan ada humas. Tadi aku sempat jelasin kalau humas itu lebih ke sebagai penghubung itu tadi kan ya. Ya benar. Mungkin ada beberapa program kerja juga dari divisi humas, kayak misalkan come on gitu. Kita kayak kasih tahu jadwal terkait 1 bulan ke depan baik akademik maupun non akademik. Itu biasanya diposting di Instagram Himatika. Terus ada juga misalnya kayak MOW, itu kayak lebih ke mading. Jadi kan mading tuh kayak isinya banyak kayak tentang informasi seputar perkuliahan dan lain-lain gitu. Dan mungkin karena sekarang ini online, buat penyampaiannya lebih melalui video juga. Jadi diposting di Instagram Himatika juga. Jadi bisa dilihat ya. Ya, dilihat guys. Terus ada lagi nih yang paling gede tuh prokernya adalah SEC. SEC tuh kayak kita kegiatan mengunjungi instansi ataupun perusahaan gitu kan. Biasanya kalau misalkan offline itu kita yang berkunjung ke sana, kayak kita lihat seputar di sana tuh ngapain aja, lebih ke apa ya, kita istilahnya mengunjungi perusahaan atau instansi yang berhubungan sama program kerja Himatika sendiri. Bukan Himatika, lebih ke matematika Lebih ke maksudnya. matematika ya. Gitu. Jadi kalau SEC sendiri mungkin bentar lagi ya, antara akhir Juni dan awal Juli, jadi mungkin bisa dipantengin untuk ikut daftar. Iya, jangan lupa Seru daftar tuh. SIC ke perusahaan-perusahaan yang gede bener. yang tentunya relate sama teman-teman dari matematika ya kayak. Benar. Matematika dan ilmu aktuaria juga. Ya, tentunya dong Kak. Oke. Ini ada apa lagi nih Kak? Tadi kan udah humas, PSDM dan juga MNB ya Kak ya. Terus ada keilmuan. Kalau keilmuan kan itu tadi ya, maksudnya kayak berbanding terbalik sama minat dan bakat, MNB ya. Lebih ke bidang akademik. Salah satu contohnya kayak MIP, itu kan kayak penunjangan, misalkan kayak apa ya, pembelajaran terkait mata kuliah yang ada di matematika sendiri. Jadi misalnya nih kayak kita mau UTS atau UAS, itu biasanya MIP tuh kayak kita belajar bareng untuk mempersiapkan kegiatan UTS atau UAS dan lain sebagainya gitu. Terus ada lagi yang paling besar, Pemnas, itu sejenis Pemnas. olimpiade tapi udah tingkat nasional. Oh, nasional. Keren banget nggak sih? Tapi Nasional. tapi ini jenjangnya SD, SMP sama SMA gitu. Oke. Dan itu ada beberapa tahap sih, kayak mulai dari penyisian gitu-gitu sampai ke final. Sama satu lagi Davas Iya, berarti satu ya. lagi. Davas, sampai lupa Davas. Davas ini kayak tadi ya, dana fasilitas itu proker-prokernya kayak tadi Aldi juga udah sebutin tuh, ada pengadaan jaket jurusan yang teman-teman mungkin pakai tuh yang warnanya krim merah orange. Iya. Nah, itu terus ada juga pengadaan jaket pengurus PDH nanti, PDH-nya pengurus Himatika, terus kayak inventarisasi itu yang kayak apa ya namanya ya? Meminjamkan barang kayak karpet atau apapun tuh bisa dipinjam di sekretariatan di Himatika kayak gitu, tentang apa, intinya menaungi tentang kesekretariatan. Oke, udah jelas banget sih Kak, prokernya juga keren-keren banget gak sih Kak? Banyak, keren, bermanfaat lagi Bermanfaat Kak. sih yang Iya, pasti betul. untuk warga matematika dan ilmu aktuaria. Pastinya. Ini kan tadi udah dijelasin Kak proker-prokernya. Terus aku juga mau nanya ini, kayak pasti kan Himatika ada perannya untuk warga Departemen Matematika dan Ilmu Aktuaria. Bisa di-spill dong Kak, kira-kira perannya tuh apa aja? Pasti banyak kan, banyak pasti banget manfaatnya juga ada gitu. Perannya apa sih Kak? Siapa yang mau jawab nih? Kamu atau apa? Bebas. Kamu Sweet, deh. Enggak. Iya, rebutan nih. Apa aku aja yang jawab? nanti? Boleh. Mungkin boleh. Kalau peran Himatika ke departemen dan warga tuh sama-sama sebagai penghubung sih. Peran Oh, iya. Himatika sendiri akan penghubung baik aspirasi atau mungkin saran dan masukan, atau mungkin sebagai Himatika ini kayak menyiapkan tempat gitu. Kan itu tadi ya udah disebutkan kalau misalkan di Himatika ada beberapa divisi yang menjalankan proker-proker. Nah, proker-proker itu kan bisa apa ya, sebagai tempat untuk mahasiswa sendiri atau warga dalam mengembangkan 5 peran yang kayak maba kemarin, kayak role model dan lain-lain gitu. Jadi berhubungan sama itu juga sih. Jadi harapannya Himatika di tahun ini bisa benar-benar menjadi peran penting untuk departemen dan juga warga. Benar.
Ken, Mungkin ada dari Kak Kak Kenan Kenat ada sendiri? tambahan. Mungkin aku tambahan sedikit aja. Jadi kayak departemen dan Himatika sendiri itu kan berhubungan baik juga. Jadi misalnya dari departemen minta Himatika bisa nggak ikutin ini. Nah kita mungkin kayak ngejalanin apa yang maunya departemen, sama misalnya dari warga kita butuh apa yang ke departemen, kita juga jembatani gitu kan. Misalnya proposal pengajuan misalnya untuk dana dan sebagainya, itu kita bisa bantu ke departemen. Terus kayak lebih kurang sih proposal tentang administrasi gitu, kita sebagai jembatannya kalau ke departemen Ya, kayak lebih gitu. ke memfasilitasi. Iya, Oke. benar itu. Benar, berarti Himatika sebagai, kalau yang aku tangkap nih, sebagai sebagai penghubung, sebagai jembatan, sebagai wadah lah ya buat Benar. teman-teman dari Departemen Matematika dan Ilmu Aktuaria nih. Oke, mungkin kan tadi bicara soal peran nih Kak. Pasti dari peran itu ada manfaatnya ke warga. Manfaat yang diperoleh sama warganya sendiri nih Kak. Oke. Kamu tahu apa sih? Iya, jadi kalau manfaat sendiri pasti kita ngangkat sesuatu tuh biar bermanfaat ya untuk teman-teman, terlebih untuk warga kayak gitu. Nah, kayak sebenarnya kalau kita ngejalanin proker yang kita buat tuh lebih ke mengembangkan warganya gitu. Kita lihat apa yang dibutuhin warganya, jadi kita sebisa mungkin bermanfaat untuk warga ataupun departemen gitu. Kayak contohnya tadi misalnya MIP kan itu kita adain biar teman-teman mahasiswa matematika dan ilmu aktuaria UTS-nya bagus, UAS-nya bagus kayak gitu. Terus misalnya kita ngadain kayak PSDM, ngadain mata itu kan biar kenal sama kita kayak gitu, ataupun mereka kenal dengan lingkungan di matematikanya, ataupun kayak yang tadi SEC itu yang kita kunjungan ke perusahaan di bidang matematika ataupun aktuaria itu kan biar kayak teman-teman mahasiswa tuh punya pandangan di dunia pekerjaan kayak gimana. Pokoknya intinya apa yang kita lakuin tuh proker-proker ini kita buat sedemikian rupa biar bermanfaat dan berguna buat teman-teman warga matematika dan aktuaria. Oke, berarti banyak banget ya yang aku lihat dari manfaatnya Himatika banyak sendiri banget nih. nih manfaatnya. Apalagi dari proker-proker yang tadi gede-gede ya, misal dari teman-teman keilmuan ya, MIP buat teman-teman yang mungkin pas kelas kadang ketiduran gitu ya kali ya. Kayak siapa? Aduh, Jangan nunjuk ya. Jangan di-spill dong. Nanti ketahuan bapaknya ya. Iya. Itu pasti berguna banget buat teman-teman mungkin sebagai review singkat ya untuk materi-materi sebelumnya, dan juga pasti tentornya yang Kece-kece dong, dong. paham Pintar, banget paham dah banget. sama Udah materinya. udah pro banget gitu gak sih Kak? Terus juga SEC yang pastinya menaungi teman-teman yang kira-kira pengen kerja di mana sih gitu, pengen ke perusahaan mana sih gitu. Terus juga soulmate juga ya, itu pasti buat teman-teman yang mungkin membutuhkan dan lain-lain gitu ya Kak. Wah, manfaatnya banyak banget sih Kak dari teman-teman pengurus Himatika ke warganya sendiri nih. Bener sekali. Oke, jadi kalau nggak salah nih kemarin dari teman-teman Himatika nih udah nyebar question box nih Kak di Bener. Insta story nih dari ide Himatika sendiri. Udah banyak yang nanya nih Kak. Banyak banget ini udah Sampai 1000 berapa tuh? 1520 nih Kak. Masa kita sebutin satu-satu Aduh. sampai besok nih Sampai kelarnya besok nih Kak. Aduh. Yaudah mungkin kita ngambil beberapa aja ya boleh dari nih. question box di Instagram kemarin itu. Sambil nanya-nanya sambil ngemil nggak sih? Iya, Kak? boleh Kak. Ada cireng nih dari Waduh. teman-teman Oma Saka. Bisa Coba. aku cobain ya. Hmm. Ini kayaknya mantep banget nih sambelnya. Sekalian ASMR dong. ASMR Kak. Enggak dong. Oke. Boleh Kak, mungkin pertanyaan pertama nih. Jadi pertanyaan pertama tuh kenapa namanya Himatika? Kenapa nggak kayak yang umum itu HMJ Himatika biar orang-orang pada paham gitu pertanyaannya kan pertama kan? Oke, mungkin aku yang jawab dulu Iya ya. boleh. Mungkin dari nama Himatika atau HMJ Himatika, HMD Matematika, HMJ Matematika sebenarnya semuanya itu sama aja. Ini kayak lebih ke kepanjangan dan awal mulanya namanya gimana kayak itu. Kayak misalnya kalau kita kan Himatika, Himpunan Mahasiswa Matematika dan Ilmu Aktuaria. Mungkin teman-teman Himatika di luar sana mungkin kalau aku ambil contoh ya dari UI itu HMD Matematika itu kan Himpunan Mahasiswa Departemen Matematika. Sebenarnya sama aja sih, lebih ke pemilihan namanya dan singkatannya aja kayak gitu. Jadi dari kita mungkin dari awal, kita juga dari awal emang namanya kan Himatika, terus dari ADART kita, nama kita emang dari awal udah Himatika gitu, dan kita rasa juga udah oke dengan nama Himatika ini karena udah cukup jelas juga kayak gitu. Mungkin dari aku itu, dari Mbak Pisa ada mau nambahin nggak? Kurang lebih sama sih, kayak maksudnya antara Himatika sama HMJ ini kan maksudnya
penjelasannya sama, terus tujuannya sama, perannya sama. Jadi lebih ke emang dari awal udah namanya Himatika gitu. Iya. Jadi kita pakai Oke. Himatika. Cuma bedanya kalau dulu kan himpunan mahasiswa matematika kan ya, tapi sekarang karena ada prodi baru jadinya himpunan mahasiswa matematika dan ilmu aktuaria. Oke, berarti dari Himatika ini menaungi warga matematika dan juga ilmu aktuaria tentunya. Benar. Oke, berarti buat teman-teman yang tadi nanya kenapa namanya Himatika, tadi udah jelasin sama Kak Priscil dan juga Kak Kenar nih. Ya, pasti udah paham banget Pasti paham kan. banget. Udah jelas. Jelas banget ya. Terus langsung nih Kak ke pertanyaan kedua nih. Boleh nih. Boleh. Nih pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan Himatika periode sekarang dengan periode sebelumnya Kak? Boleh nih Kak Priscil atau Kak Apa ya Kenar bedanya, dulu yang Ken? jawab. Bedanya mungkin intinya kan sama-sama bermanfaat untuk warga ya. Mungkin lebih ke harapannya sih, kayak kita dari tahun ke tahun inginnya menjadi lebih baik kayak gitu, lebih berguna, lebih bermanfaat ke warga masa matematika, ilmu matematika dan ilmu aktuaria kayak gitu. Untuk bedakannya sih kurang lebih nggak ada ya, paling kayak ada nantinya proker-proker yang agak sedikit beda dari tahun lalu mungkin itu. Oke, berarti lebih ke arah yang lebih baik lagi ya. Kalau dari Kak Priscil mungkin Kak? Iya sama sih menurut aku, yang membedakan antara Himatika periode yang dulu sama sekarang ya. Menurut aku sama aja, tapi lebih ke ya harapannya. Maksudnya kayak sekarang di kepengurusan sekarang kita punya visi misi nih. Nah, dari sini kita berusaha untuk mencapai visinya melalui, dan kita berusaha melakukan misinya semaksimal mungkin. Jadi lebih ke ya harapannya sih yang ya sama, tapi kita akan berusaha menjadi yang lebih baik gitu Oke, harapannya. lebih baik ini. Jadi lebih ke arah yang lebih baik, dari sebelumnya. Benar. Kayak arti kabinet. Aduh, nyambung banget Nyambung ya. banget, boleh banget nih. Oke, jebat dah. Aduh, tadi apa? Askarya Satya. Askarya ya? Satya. Coba Tapi ingat, teman-teman. Tapi maksudnya berala lebih baik bukan berarti yang kemarin-kemarin nggak baik nih Iya, teman-teman. iya, itu perlu juga ditandai. perlu di highlight teman-teman. Kemarin tuh udah baik semua, Udah cuma baik kita semua. kalau bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi ke Benar. periode-periode selanjutnya gitu. Karena ya. kan di kepengurusan sekarang harapannya banyak inovasi baru kan, benar. untuk memperbaiki Benar, ya, benar, gitu. benar. Jadi lebih ke pengen ada pengembangan lagi Benar. proker yang udah ada ataupun inovasi-inovasi lagi proker yang sebelumnya mungkin belum ada ya. Oke, yang pastinya lebih bermanfaat lagi ke teman-teman warga dan juga pengurus dari Himatika nih. Benar tuh. Oke, kan tadi mengenai membedakan kan pasti lebih ke yang lebih baik nih. Kira-kira dari tadi yang udah jelasin sama Kak Ken aja nggak Priscil, ada nggak sih di kepengurusan ini proker baru nih mungkin nih? Oke, mungkin kalau untuk proker baru itu ada, tapi lebih kayak menggabungkan beberapa yang sekiranya bisa digabungkan, bukan dalam artian kita mempres proker, enggak, cuma kita lihat tujuannya sama, jadi kita satuin aja. Kayak contohnya di Dava sekarang ada kewirausahaan. Nah, itu kita berisikan tentang kayak koperasi, ada kayak usaha tidak mengikat, terus tentang kerjasama itu ada di kewirausahaan kayak gitu. Ini baru ada tahun ini kayak gitu, itu di kewirausahaan. Terus ada apa lagi, Priscil? Ada inventarisasi itu Nah, ya. ya inventarisasi itu digabungin semua jadi kesekretariatan. Jadi kesekretariatan berisikan kayak inventarisasi, revitalisasi, Asasi, ya. sama peminjaman barang kayak gitu. Terus dari teman-teman teman-teman PSDM itu ada apresiasi juga untuk warga dan pengurus sendiri kayak gitu sih, lebih kayak digabungkan yang tujuannya sama sih kayak gitu. Collab gitu ya Kak, lebih baik lagi. Bakal lebih kece banget di kepengurusan tahun ini ya Kak? Ya benar tuh. Mungkin ada tambahan lagi Kak untuk proker-proker baru yang mungkin bakal berjalan ke depannya? Kurang lebih kalau proker baru nggak ada ya, cuma yang digabung itu, tapi mungkin kayak ada sedikit inovasi baru di dalam Inovasi prokernya baru. gitu, lebih begitu. Oke, pastinya harapan kita juga lebih baik gitu. Proker-proker gabungan tadi ada kewirausahaan, juga mungkin apresiasi yang pastinya mungkin berguna banget buat teman-teman semuanya. Dan juga untuk informasi berkala nih bisa dicek juga di sosial media Himatika UB, ada Instagram, ada apalagi Kak, ada YouTube juga, terus TikTok. ada website. Yang Yang terbaru TikTok nih Benar. Kak. Waduh, Wah, jangan iya. lupa di follow. Gimana, Mel? Ada Kak Aldi nanti nih guys. Parah. Oke, tongkrongan kami ya. boleh. Aduh.
kacau nih Kak. Lama-lama nih pembahasannya kemana-mana nih Kak. Makanya itu. Oke. Nah, mungkin tadi ada udah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari yang teman-teman sampaikan yang di kemarin ya, question box kemarin. Mungkin sebagai penutup nih Kak, mungkin sebagai closing statement dari Kak Kinar dan juga Kak Priscilla sendiri nih. Mungkin pesan ataupun harapan untuk warga dan juga pengurus Himatika di kabinet yang baru ini mungkin apa nih? Mungkin boleh dari Kak Priscilla dulu nih Kak. Iya, boleh. Harapan dulu mungkin ya. Harapan dulu mungkin boleh. Kalau dari aku sendiri harapan Himatika ke depan untuk warga dan departemen yang pastinya lebih ke, kan kita udah punya visi misi yaitu tadi yang aku bilang, harapannya Himatika ini tuh bisa mencapai visi dan dengan cara melakukan misi-misi yang udah kita buat gitu. Jadi harapannya itu. Terus dan pesan untuk warga dan pengurus Himatika sendiri mungkin lebih ke jadi bingung kalau bilang pesan. Ken dulu deh. Boleh Kak Kena. Boleh, untuk Sampai pesan Kak sendiri Kena. ya, mungkin untuk Pesan pesan ya. buat warga dan pengurus ya. iya. Mungkin kayak gini sih, kita kan berjalan bersama-sama gitu. Kita kalau dianalogikan kayak, kalau kita berjalan kan ada kaki kanan sama kaki kiri ya. Mungkin kaki kanannya kita Himatika, kaki kirinya teman-teman warga kayak gitu. Jadi sebenarnya kita berjalan itu juga bersama teman-teman warga gitu. Harapannya kita bisa berjalan bersama-sama di satu periode ke depan kayak gitu. Kita kan membuat proker kurang lebih juga buat warga, buat pengurus juga. Nah, harapannya itu kita bisa saling melengkapi atau ditunggu juga kontribusi dari teman-temannya untuk ikut di agenda-agenda dari Himatika kayak gitu sih. Untuk kalau pesan ke pengurusnya di kabinet baru ya kurang lebih kita coba berprogres bersama-sama untuk melayani warga juga terutama dan mengembangkan diri sendiri. Mungkin itu sih ya. Gitu. Oke. Terwakilkan sih. Boleh ya. Jadi lebih ke harapannya mungkin dari yang nama kabinetnya pasti lebih baik berjalan berdampingan. Benar. Aduh, mungkin dari Kak Kenar atau Kak Priscilla ada tambahan lagi mungkin kepada teman-teman yang mungkin nonton podcast episode kedua Cantika nih. Mungkin apa ya, nggak ada sih, tapi kayak lebih ke maksudnya jangan sungkan gitu dengan Himatika buat teman-teman warganya. Misalnya nanti pun katanya mau offline ya, kalau mau main-main ke himpunan tuh boleh banget, ke Gasmas tuh juga boleh. Jadi himpunan tuh punya kita bersama gitu, jadi jangan sungkan buat main-main atau ngobrol-ngobrol sama kita kayak gitu. Kita juga nggak menutup diri ke teman-teman warga. Kayak mungkin emang teman-teman nggak di Himatika, tapi kita juga, maksudnya dimanapun kita, ada yang di Himatika, ada yang di luar Himatika, ada yang warga, ada yang pengurus tuh sama aja, kita tetap di satu atap yang sama di Departemen Matematika. Jangan sungkan buat main ke sekretariat Himatika nih. Nggak cuma pengurus aja yang di situ, tapi teman-teman yang misalkan offline ya Kak. Iya benar. Bisa Pengen ngomong-ngomong istirahat dulu. santuy juga. Sambil ngebuah ya. Iya, ngegibah juga. Boleh nih Kak. Oke, mungkin tadi juga sebagai penutup kita nih di episode kedua. Mungkin sekali lagi kita ucapin terima kasih ya ke Kak Renat dan juga Kak Priscilla yang udah datang nih di episode kedua dari Cantika ini. Mungkin buat teman-teman jangan lupa buat di-share ke teman-teman yang lain mungkin untuk podcast hari ini, dan juga dicek juga di Instagram Himatika ada yang baru Himprov ya Kak ya. Benar. Jangan lupa di-like, share. Pantengin terus tuh Instagram Himatika guys. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you next episode. Bye. Dadah. Bye-bye. Thank you. Thank you guys. Cantika, cakep santuy, Himatika.